semuanya. Ya, saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Ayah Saya tidak minta dia apa-apa. Kegiatan prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki mendapatkan protes dari kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan. Mereka mengaku tidak mendapatkan undangan atau bahkan dilibatkan dalam proses prarekonstruksi tersebut. Polda Jawa Barat menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan keji terhadap sejoli Vina dan Eki pada Rabu malam di Cirebon, Jawa Barat. Dalam proses prarekonstruksi itu, polisi tidak menghadirkan tersangka Peggy Setiawan alias Perong. Alih-alih sebagai acuan alur cerita dalam prarekonstruksi, polisi hanya menanyai saksi yang belum diketahui identitasnya secara tertutup di dalam mobil hiace warna putih. Prarekonstruksi digelar mulai pukul 19.50 waktu Indonesia Barat di 6 titik, diantaranya TKP tempat eksekusi kedua korban, serta flyover tempat para pelaku membuang korban Eki dan Vina. Di lokasi flyover, polisi bahkan memberi tanda gambar berbentuk manusia menggunakan cat berwarna merah dan putih usai mendapatkan instruksi dari saksi misterius di dalam mobil. Kegiatan prarekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki mendapat protes dari kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan yang mengaku tidak mendapatkan undangan atau bahkan dilibatkan dalam proses prarekonstruksi tersebut. Tim kuasa hukum Peggy mengaku baru mengetahui adanya prarekonstruksi dari media. Kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada ya. Jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum ya. Nah, kami mau menemui penyidikan kesulitan ini kan. Hingga akhir kegiatan prarekonstruksi, pihak kepolisian tidak memberikan keterangan apapun. Polisi bahkan tidak menjelaskan siapa saksi yang dibawa untuk memberikan acuan alur cerita untuk prarekonstruksi. Tim Liputan, Metro TV. Komnas HAM mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Komnas HAM menyebut kedepannya masih akan melakukan pertemuan dengan para saksi dan terpidana lain untuk melakukan pendalaman. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah datang menemui Irwasda Polda Jawa Barat Kombes Pol Kalingga Rendra Raharja, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, dan seorang saksi yang tidak diungkap identitasnya. Dirinya menyebutkan pertemuan itu berkaitan dengan 2 aduan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki yang telah diterima Komnas HAM. Namun dari pertemuan yang berjalan selama 3 jam tersebut, Anis mengaku belum dapat menyampaikan kesimpulan lantaran masih harus mendalami dan meminta keterangan tersangka dan terpidana lainnya. Belum bisa menyimpulkan apa-apa ya. Jadi masih mendalami fakta-fakta, meminta informasi dari banyak pihak seperti hari ini. Jadi Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Nanti hasil penyelidikan akan disampaikan. Kejanggalan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berlanjut. Warga Kelurahan Karya Mula Cirebon, Jawa Barat menyebut para pelaku yang ditangkap bukanlah geng motor, namun hanya kuli bangunan. Selain itu, warga juga menyebut pada tahun 2016 tidak ada warung di sekitar lokasi kejadian seperti keterangan yang disampaikan oleh saksi AF.
Kalau pengetahuan saya, waktu 2016 itu posisi keadaan lokasi jalan ini sepi, Mas. Nggak kayak ini sekarang ini ramai. Sepi itu. Warung adanya di perapatan Man Madura itu. Kalau yang lainnya ada parewe paling jam 7, jam 8 malam udah tutup. Nah, lokasi depan bengkelnya pencucian AF itu nggak ada warung sama sekali. Itu. Nggak ada warung rokok ya? Iya, nggak ada. Buka sampai malam ya? Nggak ada, bukan yang nggak buka di sini nggak ada. Pak, kalau sama pelaku kenal nggak beberapa? Kalau sama pelaku kenal sebagian. Pelaku kenal sebagian. Nah, kalau yang pelaku itu Hadi, Eko, sama Saka, Dirman, 4 saya. Mereka itu geng motor atau? Oh bukan, itu bukan geng motor. Itu kuli bangunan. Dia itu kalau ada yang ngajak kerja. Presiden Joko Widodo buka suara terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang mendapatkan perhatian publik. Presiden meminta Kapolri terus mengawal dan mengusut kasus tersebut secara transparan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi usai meninjau Pasar Lawang Agung, Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Presiden memerintahkan Kapolri agar kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon dikawal serta penanganannya berjalan transparan. Presiden Jokowi tidak ingin kasus yang mendapat perhatian publik itu dianggap ada yang ditutup-tutupi dalam pengusutan kasus. Sebelumnya Polda Jawa Barat telah menetapkan tersangka terhadap Peggy Setiawan alias Peron yang sebelumnya buron selama 8 tahun. Peggy disebut menjadi otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 2016. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, mempertanyakan soal keberadaan motor milik tersangka Peggy Setiawan alias Peron dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Ya, pasalnya hingga saat ini polisi tidak pernah memperlihatkan wujud sepeda motor yang menjadi salah satu barang bukti dalam kasus ini. Meski Polda Jawa Barat menyatakan tersangka Peggy Setiawan alias Peron disebut sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu, namun banyak pihak masih meragukan proses penyidikan yang dilakukan polisi tersebut. Salah satunya terkait bukti sepeda motor milik Peggy yang menjadi salah satu barang bukti dalam kasus itu. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, meragukan keberadaan motor Peggy meski polisi memiliki bukti berupa STNK kendaraan. Hotman menduga motor tersebut kini tidak diketahui, padahal informasinya di tahun 2016 lalu sudah disita petugas kepolisian. Pernyataan Hotman senada dengan pengakuan ibu tersangka Peggy Setiawan alias Peron, Kartini. Menurut penuturan Kartini, 3 hari usai peristiwa, yakni 30 Agustus 2016, polisi sempat menyita 2 unit sepeda motor milik Peggy, Suzuki Smash warna pink dan Honda Beat warna orange. Saat itu, Kartini juga menjelaskan bahwa Peggy sedang berada di Bandung, Jawa Barat. Waktu kejadian masih ada Peggy punya motor Smash. Tapi dalam saat ini motornya ada di mana, Ibu? Mau dibetulin, uangnya belum ada, jadi ya di rumah lah disimpan. Baik. Ya terus ada penggerebekan itu motornya dibawa sama polisi. Terus motor adik saya juga dipinjem, katanya buat ngetep. Ya udah kan saya kasihin kuncinya. Motor adik saya juga dibawa, langsung dimasukin mobil, dibawalah ke Polres. Sampai sekarang belum kembali. Terkait hal ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan mengakui sepeda motor Peggy Setiawan yang digunakan saat melakukan aksi pembunuhan belum ditemukan. Namun polisi sudah menyita sejumlah dokumen terkait identitas Peggy. Ya, bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen, baik kartu keluarga, kemudian
jasa dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Ya. Surawan menegaskan tidak salah tangkap terhadap salah satu DPO kasus pembunuhan Vina yang telah buron sejak 2016 lalu, yakni Peggy Setiawan alias Peron. Peggy juga disebut menjadi otak pelaku pembunuhan Vina, kini terancam hukuman pidana mati. Tim Liputan Metro TV.